Selamat pagi saudara. Praise God. Haleluya. Pagi hari ini saya akan bicara tentang menang dalam peperangan. Ya. Banyak orang Kristen rohaninya tidak bertumbuh, meskipun pada awalnya dia percaya Yesus sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan berapi-api. Saudara, kenapa begitu? Karena seringkali orang-orang Kristen seperti ini tidak sadar bahwa ketika dia mulai percaya kepada Yesus, maka pada detik itu juga orang yang percaya kepada Yesus itu sebetulnya sudah menjadi target atau musuhnya setan. Sebelum percaya Yesus, dia jadi bulan-bulanan setan dan tidak berdaya. Dia tidak berdaya melawan kekuatan setan, tapi setelah dia percaya Yesus, maka pada detik yang sama dia menjadi target setan. Tapi bedanya, ketika dia percaya Yesus, dia menjadi target setan, tapi dia punya Yesus, amin. Sebelumnya, sebelum dia percaya Yesus, dia tidak berdaya. Tapi ketika dia percaya Yesus, dia berjalan bersama kemenangan Yesus di kayu salib. Saudara, ini bedanya. Sama-sama menghadapi musuh yang sama, tapi kalau semula sebelum dia percaya Yesus, dia jadi bulan-bulanan, jadi permainan setan tanpa bisa berdaya, tanpa bisa punya kekuatan untuk melawan setan, tapi ketika dia percaya Yesus, dia betul menjadi targetnya setan, menjadi sasaran tembaknya setan, tetapi dia punya kuasa. Amin. Dia punya kuasa untuk melawan setan. Bukan tidak berdaya lagi, dia punya kuasa. Kenapa? Karena Yesus sudah menang. Yesus sudah menang atas setan. Dan dia akan surfing, ya. Dia akan mengalir bersama kemenangan Tuhan. Hidup di dalam kemenangan Tuhan. Jadi saya percaya orang yang percaya Yesus itu memiliki kuasa untuk mengalahkan setan. Karena itu saudara, orang-orang yang percaya Yesus ini harusnya sadar, mestinya waspada, mestinya berjaga-jaga. Sebab apa? Mereka sedang perang bersama setan. Ini yang banyak tidak disadari oleh orang Kristen. Makanya banyak orang Kristen hidupnya santai-santai saja. Sama Tuhan itu enggak serius. Ya. Dia lupa kalau dia enggak serius sama Tuhan, dia sesungguhnya sedang menghadapi medan pertempuran yang amat-amat berat karena dia menghadapi setan. Kalau dia tidak berpegang sama Tuhan, mau berpegang sama siapa? We are at war bersama setan, melawan setan. Karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat fakta ini, supaya kita ngerti betul bahwa hidup ini tidak boleh dibuat main-main. Hidup ini tidak sembarangan, tidak boleh dibuat asal-asalan, tidak bisa saudara. Hidup ini serius. Betul-betul kita mesti konsentrasi bersama Tuhan. Karena menghadapi liku-liku hidup ini, menghadapi perjalanan perang bersama setan ini, kalau kita nggak dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan mengalami banyak kesulitan. Ahli-ahli perang Yunani dan Romawi tahu, mereka punya prinsip pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Nggak tunggu diserang, tapi nyerang. Ini pertahanan yang terbaik. Nah, sayang sekali, terus terang, dengan jujur kita mesti mengakui bahwa banyak orang Kristen, banyak gereja yang tidak mempersiapkan jemaatnya, jemaat Tuhan, untuk berperang. Mungkin kita ingat Pastor Guana pernah ngomong bahwa orang-orang Kristen ini tidak dipersiapkan untuk jadi petarung, untuk jadi fighter. Ini kesalahan fatal, saudara. Karena itu saya nggak mau supaya jemaat CLC ini
nggak ngerti prinsip ini. Jemaat CLC harus ngerti bahwa kita ini sedang perang sama setan. Kalau kita ini sedang perang, kira-kira apa yang menjadi sikap kita di dalam peperangan ini? Bagaimana orang percaya ini bisa berhasil di dalam medan perang dengan setan? Bagaimana kita bisa memenangkan peperangan ini? Mari kita belajar pagi hari ini. Ya. Kita baca Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Yang pertama, bagaimana sikap kita dalam menghadapi peperangan ini? Yang pertama, kita mesti sadar siapa kita di hadapan Allah. Identitas kita di hadapan Allah ini penting. Kalau orang nggak tahu identitasnya di hadapan Allah, dia akan mudah sekali ditipu oleh setan. Dia akan mudah sekali dituduh oleh setan. Ya. Karena itu yang pertama kita harus ngerti adalah identitas kita di hadapan Tuhan. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Apa yang Tuhan lihat atas kita ini? Posisi kita bagaimana? Siapa kita ini? Dikatakan di sini dalam ayat yang ke-8, engkau hai Israel, engkau hambaku. Kita ini hamba Allah, saudara. Siapapun saudara, tidak peduli level sosial saudara bagaimana, level pendidikan saudara bagaimana, tapi ketika kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita ini adalah hamba Tuhan. Karena itu tugas penginjilan itu bukan tugas pendeta atau penginjil, tapi tugas kita semua. Amin. Tugas melayani itu bukan cuma tugas para pekerja gereja ataupun para pelayan Tuhan, full timer. Tapi melayani itu adalah tugas kita semua. Kenapa? Karena kita ini hamba Tuhan. Amin. Kita ini hambanya. Tuhan berkata, engkau hambaku. Jelas, hamba ini punya Tuhan. Dan hamba ini bertanggung jawab terhadap Tuannya. Gak bisa kita seenaknya. Engkau hambaku. Hai Yakub yang telah kupilih. Saudara perhatikan di sini, ku. Ku pilih, saudara bukan saudara yang pilih Tuhan. Tuhan yang pilih saudara. Luar biasa enggak? Saudara lahir di dunia, bisa milih enggak? Enggak bisa. Saudara ditaruh Tuhan di satu keluarga, pilihan Tuhan. Karena itu saya selalu encourage saudara. Jangan pernah ada orang yang menyesali diri bahwa dia sudah lahir di dalam satu keluarga. Ya. Percayalah bahwa ketika saudara lahir di dalam keluarga itu, maka keluarga itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik buat kita. Papa mama saudara adalah yang terbaik buat saudara. Kakak adik saudara adalah yang terbaik buat saudara. Tuhan itu nggak pernah meletakkan atau menaruh kita di satu keluarga untuk coba-coba. Gua coba si A ini gua taruh di keluarga ini. Gimana? Reaksinya gimana? Berhasil nggak? Enggak, saudara. Tuhan nggak pernah coba-coba. Trial and error, enggak pernah, saudara, dalam hidup ini. Tuhan, God is the purpose God. Tuhan yang punya rencana. Jadi ketika dia melahirkan kita di dunia ini, dia sudah meletakkan, sudah menaruh kita, sudah mempercayakan kita kepada satu keluarga yang the best buat kita. Mungkin papa mama kita enggak sekolah setinggi kita. Mungkin papa mama kita enggak punya IQ setinggi kita. Tapi percayalah, papa mama kita adalah yang the best buat kita. Karena itu kita mesti bersyukur, berterima kasih. Anak-anak mesti terima kasih sama orang tua. Mungkin ada banyak yang kecewa terhadap orang tua. Saya mau kasih tahu saudara pagi hari ini. Buang kekecewaan saudara.
Karena hidup ini bukan urusan bagaimana menyenangkan saudara, tapi hidup ini adalah bagaimana menyenangkan Tuhan. Amin. Anak dipercayakan kepada satu keluarga. Anak itu miliknya Tuhan untuk dipelihara dan dibesarkan, dididik supaya apa? Takut akan Tuhan. Untuk supaya menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita memang mesti belajar dari penolakan. Kita ini seringkali, apalagi anak-anak yang dimanja, itu tidak pernah bisa mendengar kata no. Ya, selalu harus yes. Selalu harus dituruti. No, saudara. Anak yang selalu dituruti ini pasti nggak jadi anak. Pasti nggak jadi orang baik. Dia akan menjadi anak manja yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu menghadapi persoalan. Padahal hidup ini adalah persoalan, betul nggak? Hidup ini penuh masalah. Karena itu kita ini mesti belajar menghadapi situasi-situasi yang menyenangkan kita maupun yang tidak menyenangkan kita. Yang agree ataupun yang disagree sama kita. Karena itu ketika kita ini disagree dengan orang lain, kita nggak boleh sakit hati. Ketika orang tua kita berkata no, percayalah, no-nya orang tua kita ini demi kebaikan kita. Nggak ada orang tua yang taking advantage anaknya. Semua yang dilakukan, semua yang diputuskan orang tua untuk anaknya, pasti untuk kebaikan anaknya. Ini orang tua yang sehat loh ya. Orang tua yang benar loh ya. Saya percaya sebagian besar orang tua pasti benar, pasti baik. Karena hati orang tua itu tidak akan pernah berpikir untuk yang jelek terhadap anaknya. Ketika dia berkata no, itu pasti untuk kebaikan anaknya sendiri. Mungkin hari ini kita belum melihat kebaikannya, enggak apa-apa. Belum ngerti, enggak apa-apa. Tapi belajar untuk kita submission, untuk kita taat, untuk kita tunduk kepada otoritas orang tua kita. Selama kita masih belum menikah, kita ini ada di bawah otoritas orang tua. Kita ini ada di dalam pertanggungjawaban orang tua. Sehingga baik buruknya kita, yang tanggung jawab di hadapan Tuhan itu orang tua kita. Karena itu betapa pentingnya seorang anak itu untuk submission kepada orang tuanya. Tunduk taat kepada orang tuanya. Anak yang memberontak kepada orang tuanya enggak jadi anak. Pasti enggak jadi apa-apa. Kelihatannya, wah gua sudah gede. Apalagi di culture orang barat kalau sudah umur 16 tahun, sudah umur 18 tahun, dia berkata sama orang tuanya, mama, papa, bye-bye. Ada pemerintah yang mensubsidi atau yang mensuplai kehidupan. Saya nggak ngerti kalau orang timur, saudara, anak baru boleh keluar rumah kalau dia menikah, betul nggak? Itu orang timur. Tapi saya dengar orang barat katanya kalau sudah umur 18 tahun disuruh keluar rumah. Ya, saya kurang setuju. Umur tidak menunjukkan kedewasaan. Ya, secara jasmani mungkin iya. Tapi sesungguhnya anak itu membutuhkan otoritas orang tua. Karena itu kalau anak masih di dalam asuhan orang tua, anak itu mesti belajar untuk tunduk dan taat kepada orang tua. Saya bersyukur dalam hidup saya belajar untuk tunduk kepada orang tua saya. Karena saya percaya, orang tua adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk membesarkan saya. Amin. Sehingga otoritasnya mesti kita hormati. Meskipun kita bisa boleh merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih segalanya dari orang tua kita. Tapi otoritasnya tidak bisa diganggu gugat. Amin. Karena itu setiap anak-anak perlu ngerti prinsip ini. Dan dikatakan di sini, hai Yakub yang telah kupilih. Tuhan memilih kita. Apa kita baik? Bukan. Karena dia baik. Amin. Dia pilih kita karena dia baik. Keturunan Abraham yang kukasihi. Siapa Abraham? Orang kafir yang gak kenal Tuhan, yang dipanggil dari Ur Kasdim keluar. Dipanggil oleh Tuhan. Abraham, kamu ikut saya. Wah, luar biasa. Saudara. Orang yang gak kenal Tuhan, tapi dikatakan di sini yang kukasihi. Wow, saudara,
Setiap kali kita merenungkan kasih-Nya Tuhan, pasti air mata keluar. Pasti hati nggak tahan. Siapa kita yang dikasihi oleh Tuhan? Kita ini bukan orang baik, saudara. Kita dikasihi Tuhan supaya jadi baik. Amin. Yang tidak baik jadi baik. Yang tidak kudus dikuduskan. Yang tidak benar dibenarkan. Ini kita. Kita ini dikatakan keturunan Abraham. Keturunan yang berhak mendapat janjinya Tuhan. Saya kadang-kadang mikir, Tuhan ini kurang kerjaan gitu ya. Diam-diam Abraham dipanggil. Lalu Abraham dikasih janji. Diam-diam dia mengikat perjanjian dengan Abraham. Coba bayangin saudara. Kalau saudara jadi Tuhan, kurang kerjaan apa? Tapi inilah Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ketahuilah bahwa Dia itu sedang dan sudah mengikat perjanjian dengan kita. Siapa kita? Keturunan Abraham. Siapa kita? Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Wow, coba renungkan. Orang itu mesti belajar mengasihi dan juga belajar dikasihi. Ya. Orang yang tidak pernah merasa dikasihi itu orang yang paling menderita. Tapi percayalah, andai kata orang tua saudara nggak mengasihi saudara, ketahuilah Tuhan mengasihi saudara. Amin. Ketika pertama kali saya mengenal Yesus secara pribadi, saya belajar untuk merasakan kasih-Nya, cintanya Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Saya punya orang tua yang mengasihi saya, tapi saya boleh merasakan cintanya Tuhan melebihi dari cintanya orang tua. Amin. Jadi kalau ada orang tua yang mungkin mengecewakan saudara, jangan kecil hati. Ada Tuhan, ada Bapa di sorga yang mengasihi saudara. Amin. Jangan pernah kecewa hidup ini. Hidup ini cuma satu kali, isilah dengan hal-hal yang menyenangkan hati saudara. Amin. Buang semua kekecewaan itu tuh sampah-sampah yang gak berguna saudara. Andai kata saudara kecewa pun, andai kata kita ini pahit hati pun, punya kepahitan pun, terus kita ini mau ngapain? Kira-kira gitu ya. Yang pasti merusak hati kita sendiri, merusak sukacita, merusak damai sejahtera kita sendiri. Karena itu isilah hidup ini dengan hal-hal yang menyenangkan. Amin. Dengan hal-hal yang membuat kita ini sukacita, damai sejahtera. Kalau orang tua anak bisa mengecewakan saudara, jangan sakit hati, jangan kecil hati. Tetaplah bersukacita. Amin. 1 Tesalonika 5 tadi ayat yang ke-16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Ya. Jangan sampai kita ini mengisi hidup yang berharga ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Bayangin saudara, Tuhan ngambil kita, milih kita. Bisa dari segala bangsa. Peter diambil dari Santung. Selin diambil dari Surabaya. Markus diambil dari Jakarta. Coba bayangin, dari ujung-ujung bumi, Tuhan tuh ngambil, tujuannya apa? Untuk dijadikan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Gigi diambil dari Hong Kong. Wah, luar biasa. Apakah pilihan Tuhan salah? Enggak. Dia tidak pernah salah. Amin. Dia tidak pernah salah. Semua pilihannya benar. Keturunan Abraham, luar biasa. Ku ambil dari ujung-ujung bumi dan telah ku panggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Perhatikan ya. Engkau hambaku. Saudara, identitas diri ini penting sekali. Banyak orang frustrasi karena dia tidak mengerti identitas dirinya di hadapan Tuhan.
Ada banyak hal yang bisa mengecewakan saudara di dunia ini. Tapi satu yang tidak pernah mengecewakan, Tuhan. Ya. Meskipun Tuhan seringkali mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi saya percaya Dia tidak pernah mengecewakan. Dia adalah Tuhan yang telah memilih kita. Dia yang telah berkata, engkau hambaku. Wow. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, kita ini mesti ngerti bahwa hidup kita ini tergantung kepada Tuhan. Yang tanggung jawab atas hidup saudara dan saya adalah Tuhan. Dikatakan, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Wow. Saudara ingat baik-baik ya, kita ini dipilih Tuhan bukan karena kita baik. Karena itu tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kita. Karena memang pada dasarnya kita nggak baik. Orang nggak baik mau melakukan apa aja juga nggak baik gitu ya. Tapi Tuhan yang baik. Dia yang baik. Dan dikatakan Tuhan tidak menolak kita. Aku tidak menolak engkau. Artinya apapun keadaan kita, siapapun kita, dari background apapun kita, Dia tidak pernah tolak kita. Amin. Karena itu ketika saudara mengalami kesulitan dalam hidup ini, jangan pernah meragukan cintanya Tuhan. Kesulitan apapun dalam hidup ini tidak merefleksikan cintanya Tuhan. Karena Dia selalu mengasihi kita. Dan Dia tidak pernah menolak kita. Dia selalu tangannya terbuka, menunggu kita. Karena itu kalau sudah punya persoalan, jangan lari dari Tuhan. Keliru besar. Banyak orang punya persoalan malah lari dari Tuhan. Punya persoalan mestinya malah datang sama Tuhan. Amin. Karena tangannya terbuka. Dia mengasihi kita. Dan Dia tidak menolak kita. Ini siapa kita di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Ya, hamba Allah yang telah dipilih dan diterima oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah terima, kenapa kita mesti takut penolakan yang lain? Orang boleh tolak kita, tidak apa-apa. Kekasih saudara boleh menolak cinta saudara. Bos saudara boleh menolak pekerjaan saudara. Tapi percaya, Tuhan menerima kita. Amin. Dia telah menerima kita. Anak saudara boleh menolak saudara, tidak apa-apa. Tuhan menerima kita. Saudara, hidup ini kalau kita kembalikan kepada Tuhan, kita kembalikan kepada yang punya hidup ini, maka semuanya bisa clear, semuanya bisa jelas. Kita nggak bakal bingung. Amin. Roma 8 ayat 38 dan 39 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa ayat 39, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ini satu pengertian, pengertian kesadaran akan identitas diri kita di hadapan Allah. Sebagai orang yang dicintai Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Persoalan seberat apapun, masalah segede apapun, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Tuhan. Dan hubungan antara anak dengan bapak ini, hubungan antara kita dengan Tuhan ini, dicerminkan, digambarkan dengan satu hubungan suami istri. Karena itu kalau ada suami istri yang punya masalah, saudara boleh argue, saudara boleh bertengkar, tapi ingat, tidak ada yang memisahkan. Amin. Karena ini gambarannya. Istri digambarkan sebagai jemaat Tuhan, suami digambarkan sebagai Yesus, sebagai kepala gereja Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan. Jangan terus ngomong dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai.
Oh, gak bisa saudara, gak boleh. Karena Tuhan sudah menyatukan kita. Amin. Percayalah bahwa ketika Tuhan memilih kita, maka pemilihan Tuhan sudah ada di dalam satu rencana global Tuhan. Sudah rencana dalam great plan-nya Tuhan. Termasuk rencana pernikahan kita. Termasuk rencana keluarga kita. Kita dipilih, kita diselamatkan by His grace. Maka kita diberkati juga by His grace. Amin. Karena anugerah yang sama. Kita diselamatkan juga by His grace. Kita ditolong Tuhan, kita disembuhkan Tuhan juga by His grace. Karena itu jangan pernah ada yang meragukan Tuhan. Amin. Yang pertama, siapa identitas kita di hadapan Tuhan? Ini penting supaya kita ini ngerti, saudara, bahwa kita ini punya otoritas. Kita ini punya Tuhan, kita ini punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita jalankan, untuk dieksekut di dalam hidup ini. Iblis gak berani macam-macam, saudara. Ya. Yang kedua, setelah kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, supaya kita ini ngerti posisinya di hadapan Tuhan. Supaya kita ngerti bahwa di hadapan Tuhan kita ini hamba Allah, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melawan setan. Orang-orang yang tidak pernah perang sama setan sendirian, enggak. Tapi orang-orang yang disertai Tuhan, yang ditolong Tuhan, yang ditebus, sudah dibayar Tuhan, sudah dijamin oleh Tuhan. Sehingga saudara tidak akan goyang ketika saudara menghadapi tipuan-tipuan, tuduhan-tuduhan iblis, saudara tidak akan goyang. Ketika iblis berkata, oh kamu orang berdosa aja mau melawan setan. Saudara berkata apa? Oh yes, saya orang berdosa. Tapi orang berdosa yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Kamu orang lemah mau ngelawan setan. Oh yes, saya orang lemah, tapi yang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, kita ngerti posisi ini penting sekali. Supaya kita nggak mundur sedikit pun melawan setan. Ingat ya, hidup ini adalah perang melawan setan. Bukan melawan saudara seiman. Bukan melawan saudara sendiri, bukan. Ya, jangan keliru. Orang memang bisa dipakai oleh setan. Siapapun juga bisa dipakai oleh setan ketika dia tidak berjaga-jaga, ketika dia buka celah. Orang-orang ini, mungkin orang-orangnya ada di dekat saudara, bisa dipakai oleh setan. Tapi dia bukan lawan saudara. Lawan saudara adalah setan. Amin. Saudara mesti ngerti siapa yang bekerja, yang berada di balik orang itu. Yang memprovokasi orang itu untuk melawan saudara, untuk menganiaya saudara. Saudara mesti ngerti ini. Jadi jangan benci sama orangnya. Bencilah sama setan yang ada di belakang orang itu. Ya. Pertama, kenali identitas saudara di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenali siapa musuh kita. Orang kalau perang nggak ngerti, nggak kenali musuhnya, bingung saudara. Sebagai orang yang sedang berperang dengan setan, bagaimana kita bisa menang di dalam peperangan ini? Ya kita mesti mengenali musuh kita, tahu siapa musuh kita, bagaimana caranya, bagaimana taktiknya. Ya. Musuh kita adalah setan. Ya. Nah siapa setan ini? Setan ini ada sebelum manusia ada. Ingat ya, setan ini asalnya malaikat, makhluk mulia yang diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan di sorga. Dia sudah melihat Tuhan, tapi akhirnya free will atau kemauan bebas yang diberikan Tuhan kepada malaikat-malaikat ini dipakai untuk melawan Tuhan. Karena itu kita ini penting sekali, tiap hari kita ini deal dengan free will kita, dengan kemauan bebas kita, kehendak bebas kita. Banyak orang kalah atau salah menggunakan kemauan bebasnya. Tuhan memberikan kita ini free will,
bukan untuk kita hidup semau gue, tetapi untuk mengasihi Tuhan. Dengan sukacita, dengan sukarela kita menundukkan diri dan mentaati Tuhan. Tuhan bisa bikin kita ini kayak robot bisa, tapi Tuhan gak mau. Tuhan kasih kita free will, supaya apa? Dengan sukarela hati kita ini mengasihi Dia, mentaati Dia. Saudara senang gak kalau anak saudara terpaksa mentaati saudara? Happy gak? Enggak. Istri saudara terpaksa mencintai saudara. Saudara pasti akan gak happy sama sekali ya. Tapi bayangkan kalau mereka itu dengan sukacita, dengan sukarela mentaati saudara. Suami itu paling senang kalau istrinya itu tunduk, submit kepada suaminya bukan karena terpaksa, tapi karena dengan sukacita, dengan cinta. Ada banyak orang tunduk kepada suaminya karena butuh duitnya. Kalau saya tidak tunduk, Pak, nanti tidak dikasih uang belanja. Enggak. Suami saudara meskipun diem, tapi ngerti saudara. Saudara mentaati suami karena butuh uang belanjanya, atau karena betul-betul saudara mengasihi suami saudara, karena saudara respect sama suami saudara, itu suami-suami ngerti. Amin. Karena itu prinsip yang sama kita terapkan kepada Tuhan. Tuhan itu tahu hati kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan terpaksa. Tapi biarlah kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Dengan penuh kerelaan, saudara. Saya selalu ingatkan jemaat. Ingat, Tuhan itu tahu hati kita. Dia Allah yang maha tahu, ngerti sedalam-dalamnya hati kita. Saudara ibadah dengan terpaksa. Terpaksa, Pak, karena apa? Ngikuti suami, Pak, ngikuti istri. Tuhan tuh tahu, saudara. Karena itu betul-betul kita mesti deal dengan hati ini. Hidup dengan hati, saudara. Lakukan segala sesuatu dengan hati, saudara. Nanti lihat, saudara akan menikmatinya dengan hati pula. Amin. Hati saudara akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Nah, setan ini punya pengalaman. Pengalamannya nggak main-main. Kita ini cuma punya pengalaman di dunia. Setan itu punya pengalaman di sorga, punya pengalaman di bumi. Luar biasa nggak? Nggak main-main loh. Musuh kita ini nggak bisa dianggap enteng, saudara. Dan dalam Wahyu 12 ayat yang 10 dikatakan, setan ini adalah pendakwa orang percaya siang dan malam. Jadi saudara mesti ngerti kerjaannya setan ini, jobnya setan ini, hobinya setan ini, kebiasaannya setan ini, karakternya setan ini adalah mendakwa siang malam. Gak kenal waktu, saudara. Apa artinya mendakwa orang percaya siang malam? Artinya siang malam saudara ini terancam untuk dituduh oleh setan. Dituduh apa? Dituduh terhadap kesalahan-kesalahan kita di masa lalu kita. Setan selalu bicaranya urusan masa lalu. Dia tidak pernah bicara urusan masa depan. Dia boleh meramalkan masa depan saudara, tapi dia tidak pernah bisa menuduh saudara terhadap masa depan saudara. Karena apa? Belum kejadian. Dia paling bisa menuduh untuk sesuatu yang sudah kejadian. Ya namanya manusia, kita ini bisa salah saudara ya. Tidak ada yang kebal dosa, tidak pernah salah, tidak. Manusia itu semua sama. Pernah salah. Nah kesalahan ini yang bagi Tuhan diampuni, bagi setan dibuat bahan tuduhan. Untuk menuduh kita siang dan malam. Dosa-dosa kita yang sudah puluhan tahun diingatkan kembali. Digali lagi. Siapa di sini orang kalau bertengkar selalu ngingetin kesalahan masa lalu? Ada? Istri suami yang bertengkar selalu ngingetin masa lalu? Ada enggak?
Tidak ada ya? Puji Tuhan, nggak ada yang ngaku. Saudara, ini penting. Tuduhan itu selalu bicara masa lalu. Padahal masa lalu itu tidak ada yang bisa dirubah, betul enggak? Apa yang sudah perbuat, apa yang sudah lakukan di masa lalu salah ya sudah ya salah. Yang penting masa depan enggak salah, kan gitu ya. Tapi bagi setan masa lalu itu penting. Karena itu menjadi bahan tuduhan yang bisa diungkit-ungkit kembali. Tuhan enggak pernah ngungkit-ngungkit. Yakobus 1 ayat 5, dia tidak pernah membangkit-bangkit. Dia kalau memberi ya memberi, dia kalau mengampuni ya mengampuni. Dia tidak pernah membangkit-bangkit. Tuhan nggak pernah ngomong gini, lu kemarin kan gua udah ampuni, sekarang salah lagi, sekarang salah lagi. Kemarin dulu sudah salah, sudah diampuni, sekarang salah lagi. Enggak, Tuhan nggak pernah gitu. Yang sudah diampuni sudah. Tapi setan, enggak. Dia akan terus tuduh. Karena itu saudara penting ngerti firman Tuhan. Supaya apa? Saudara bisa mengeliminasi, menghilangkan tuduhan-tuduhan ini. Setiap kali setan menuduh, saudara bisa berkata, no. Itu dosa sudah saya akui di hadapan Tuhan. Dan sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Karena itu Tuhan, Alkitab berkata, mengakulah kamu saling mengaku dosa. Tujuannya apa? Supaya kita ini punya bukti. Ketika saudara sharing satu sama lain, teman saudara. Ya. Ketika seseorang mengaku dosa kepada saudara, jangan dibuat warta berita saudara. Tapi buatlah ini sebagai satu konfirmasi bahwa Tuhan mengampuni dia. Amin. Sehingga ketika setan menuduh dia, kita bisa berkata, enggak. Sudah aku akui. Ada temanku, ada papaku, ada mamaku, ada saudaraku yang jadi saksinya. Setan enggak berdaya. Dia pendakwa siang dan malam. Memang kerjaannya mendakwa. Kalau boleh dibilang istilah kerennya dia jaksa siang dan malam. Tidak kenal lelah dia. Setan ini tidak kenal lelah saudara. Dia akan tuduh saudara. Karena itu berusahalah supaya hidup saudara ini makin hari makin benar. Kalau hidup saudara makin hari makin benar, apa yang salah jangan dilakukan. Maka saya percaya ini akan mengeliminasi, akan memperkecil tuduhan-tuduhan setan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara dablek, sudah tahu salah masih terus lakukan terus. Ya Tuhan, setan punya bahan untuk menuduh saudara terus menerus juga. Betul? Ya. Dia pendakwa orang percaya siang dan malam. Saudara tidur pun didakwa sama dia. Tidak peduli dia. Dan dikatakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, saudara kalau baca nanti di rumah ya, baca sendiri. Dia dikatakan dia pembunuh manusia sejak semula. Setannya tidak hidup dalam kebenaran dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Artinya apa? Semua yang ada di dalam setan itu, yang ada di setan itu enggak benar semua. Jangan pernah percaya sama setan. Tapi ini white magic kok Pak. Tidak ada white magic itu saudara. Semua yang dikerjakan setan enggak benar semua saudara. Penipuan semua. Makanya kalau saya melayani pelepasan, saya enggak pernah tanya, setan kamu namanya siapa? Asalnya dari mana? Kenapa kok ada di sini dan di situ dan sebagainya? Ada banyak hamba Tuhan yang melayani pelepasan pakai ditanggap saudara ya. Setannya ditanyai ini itu, waduh saya udah ngerti. Tidak pernah ada kebenaran. Alkitab berkata Yohanes 8:44, tidak ada kebenaran di dalam dia, mau saudara tanyai. Isinya pasti nipu semua. Ditengking ya tengking aja sudah, nggak usah ditanyai saudara. Ya. Setan tuh nggak pernah bisa berkata benar. Dan dikatakan dia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ini setan. Jadi omongannya pasti dusta semua.
Saudara pernah nggak ketemu sama orang yang ngomongnya dusta semua? Apa yang diomongin dusta? Siapa yang bekerja di dalam dia? Setan. Jadi jangan benci orangnya, saudara. Saudara jangan berkata, ini dusta semua ini, yang diomongin dusta semua. Ngerti bahwa ada kuasa yang bekerja di baliknya, di belakangnya. Siapa? Bapak pendusta, setan. Justru saudara harus tolong dan melayani dia. Karena memang setan itu tidak punya kebenaran, dan setan itu selalu berdusta. Produknya adalah dusta. Dusta besar, dusta kecil, yang penting dusta. Kebohongan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Kerjaannya setan itu mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau saudara berpeluang untuk dikerjai setan, saudara mesti ngerti bahwa hidup saudara ini berpeluang untuk dibunuh, dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Karena itu kita mesti hati-hati dalam hidup ini, saudara ya. Kita mesti teliti, perhatikan apakah ada evaluasi hidup kita. Apakah ada hal-hal yang bisa membuat setan berpeluang mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup saudara. Karir saudara. Pelayanan saudara. Karena memang ini kerjaannya dia. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan selalu memberikan hidup yang berkelimpahan. Amin. Ini Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Orang yang punya celah. Orang yang hidupnya berpeluang dikerjai setan tadi. Dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Ini orang-orang seperti ini. Orang-orang yang terus berada di dalam kesalahan. Yang terus mengulang kesalahan. Orang-orang yang terus banyak alasan. Karena dia berusaha menutupi kesalahannya dan membenarkan perbuatannya. Orang yang seperti ini adalah orang yang berpeluang ditelan setan. Dikatakan dia seperti singa yang berjalan keliling. Wow, perhatikan saudara. Berkeliling untuk apa? Ngincer hidup orang-orang yang dapat ditelannya. Karena saudara mesti ngerti bahwa hidup ini diincer sama setan. Kenapa kok diincer? Ya karena hidup saudara dan saya hidup yang berharga. Amin. Hidup yang mulia, yang valuables. Wow. Inilah hidup kita. Iblis akan menggunakan tiap kesempatan untuk memangsa orang yang dapat ditelannya. Karena orang itu tidak waspada dan tidak berjaga-jaga. Efesus 6 ayat yang ke-12 mengatakan peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Artinya apa? Punya kekuasaan. Jangan dianggap setan gak punya kekuasaan, punya. Pemerintah-pemerintah, dia punya struktur pemerintahan. Melawan penghulu-penghulu, pemimpin-pemimpin dunia yang gelap. Melawan roh-roh jahat di udara. Wow. Ini fakta. Ini Alkitab yang sudah ngomong. Sudah memperingatkan kita. Karena itu kita betul-betul harus waspada. Dalam hidup ini kita betul-betul harus waspada. Iblis punya pasukan roh-roh jahat yang siap bertempur. Dia punya segala sumber kejahatan. Dia akan menggunakan segala macam cara untuk menghancurkan orang percaya. Karena itu banyak sekali orang percaya yang berhasil dihancurkan. Kenapa? Ya karena nggak waspada dan berjaga-jaga. Sebagai orang percaya kita mesti fokus terus sama Tuhan. Harus terus waspada dan berjaga-jaga. Hati ini dijaga.
Jangan cuma kita ini bisa jaga mulut untuk tidak makan hal-hal yang tidak sehat. Tapi biar kita ini juga bisa jaga hati dan jaga pikiran. Supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita cita-citakan, betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Iblis sama sekali musuh yang tidak boleh diremehkan. Ya. Karena itu dia akan berusaha menipu kita. Baik melalui yang audible, yang bisa kedengaran, maupun yang visible, yang bisa kelihatan. Karena itu jangan percaya, jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang kelihatannya ajaib. Apapun yang kelihatannya ajaib di dunia ini bisa dilakukan oleh setan. Bisa. Semua karunia-karunia Roh Kudus itu bisa dikopi, bisa ditiru sama setan. Karunianya bisa. Karena dia punya kuasa. Mau namanya sihir, magic, science and wonder, apapun, tanda heran, mujizat, bisa dipakai, bisa ditiru sama setan. Jangan terlalu percaya. Amin. Jangan pernah percaya dengan panca indera kita. Karena panca indera kita ini mudah menipu kita. Tapi marilah kita ini betul-betul berpegang pada iman. Artinya apa? Panca indera bisa menipu. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan bisa menipu kita. Tapi apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah menipu. Amin. Pegang firman. Karena itu makin saudara banyak baca firman, makin banyak saudara tahu firman. Mungkin meskipun saudara nggak hafal firman, tapi tahu firman, saudara akan makin sulit ditipu oleh setan. Kenapa? Karena ada kebenaran di dalam firman yang tidak bisa ditipu oleh setan. Ya. Saudara pegang. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, dia selalu bilang apa? Ada tertulis, ada firman. Saudara, kalau Yesus saja menghadapi setan pakai firman, nah kita ini mau menghadapi setan pakai apa? Harus pakai firman yang sama. Yang ketiga, terakhir, saya minta tambahan waktu sedikit. Jangan takut atau bimbang. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara, ketakutan dan kebimbangan itu adalah tanda, simptom dari ketidakpercayaan. Tanpa disadari, ketakutan dan kebimbangan saudara, kekhawatiran saudara akan apapun juga, itu merupakan signs, tanda, atau aba-aba bahwa saudara sedang membuka pintu gerbang saudara dan mempersilakan setan itu masuk untuk menggocok saudara. Ya, ini penting. Apapun bentuknya kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan saudara itu merupakan tanda aba-aba buat setan, peluang buat setan untuk menghancurkan hidup saudara. Saya sudah pernah khotbah tentang hal ini. Mestinya teritorial saudara itu tertutup, dijaga oleh Tuhan. Ketika saudara konsentrasi sama Tuhan, teritorial hidup saudara itu, semua aspek kehidupan saudara itu tercover, terjamin di dalam kekuasaan Tuhan. Tapi ketika saudara mulai khawatir, mulai takut, mulai bimbang, saudara lihat, ketika Petrus berjalan di atas air, dia tidak tenggelam. Karena dia fokusnya sama Tuhan.
Tapi ketika dia mulai melihat kiri kanan, dia mulai melihat angin dan ombak, dia mulai tenggelam. Ini tanda, saudara. Ini gambaran bahwa ketika kita ini mulai khawatir, takut ataupun bimbang, itu gerbang teritorial kita ini terbuka. Dan itu seolah-olah tanda bagi setan untuk berkata, monggo pinara, silakan datang, silakan masuk. Kira-kira begitu, saudara. Ini bahaya. Karena seketika dia akan masuk, seketika dia akan membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan iman kita. Ini bahaya sekali. Karena itu jangan diikuti. Ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran memang bisa timbul sewaktu-waktu, tapi jangan diikuti. Mesti dilawan. Bagaimana caranya kita melawan? Firman Tuhan. Ada tertulis tadi itu ya. Kalau kita mulai khawatir, ada firman berkata, jangan khawatir. Saudara boleh berkata kepada diri saudara sendiri, jangan khawatir. Apa yang mesti kita khawatiri? Burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi Tuhan. Jangan khawatir, amin. Jangan bimbang. Kalau saudara mulai bimbang, saudara berkata sama diri saudara, jangan bimbang. Karena Allah itu Allah yang dapat dipercaya, amin. Dia tidak pernah bohong dan dia tidak pernah gagal dalam segala apa yang dia katakan. Janjinya ya dan amin. Amin. Jadi saudara nggak boleh bimbang, jangan diikuti. Ya, bisa timbul tapi jangan diikuti. Ketika saudara mengikuti kekhawatiran dan kebimbangan, ketakutan ini, maka pintu gerbang saudara terbuka. Dan itu peluang bagi setan menghancurkan saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut. Karena aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ketika saudara bimbang, artinya saudara mulai tidak mempercayai Tuhan. Saudara mulai meragukan Tuhan. Wah, ini kesempatan bagi setan. Dia memang kerjaannya mendakwa, dia akan dakwa, dia akan tuduh saudara habis-habisan. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan siap tolong kita. Amin. Mungkin saudara berkata, Tuhan aku ini kayak cacing Tuhan, gak berdaya. Ini ya, si cacing Yakub dan si ulat Israel. Gambaran dari ketidakberdayaan. Memang manusia ini lemah. Banyak hal yang kita ini tidak berdaya. Tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tapi ingat, ada Tuhan yang siap menolong kita. Amin. Dia yang siap berperang untuk kita. Karena kita mengikuti kemenangan dia. Dia bukan akan menang, tapi dia sudah menang. Sudah berhasil mengalahkan setan. Sudah membayar semua harga kesulitan hidup saudara dan saya di kayu salibnya. Tidak ada lagi yang perlu dibayar. Karena dia sudah bayar lunas, saudara. Dikatakan, aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dan Tuhan yang sama berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Perhatikan di sini. Yang pertama Tuhan berkata, aku memegang engkau dengan tangan kananku, tangan kanannya Tuhan. Yang kedua dia berkata, aku memegang tangan kananmu. Tangan kanan kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Saya pernah jelaskan dalam khotbah saya. Ketika tangan kita memegang tangannya Tuhan, tangan kita gampang capek, saudara. Gampang lepaskan, karena kekuatan kita terbatas. Tapi ketika tangan Tuhan memegang tangan kita, dia tidak akan pernah lepaskan. Saudara boleh capek, saudara boleh tidak berdaya, saudara boleh lemah, tapi dia tidak pernah capek, dia tidak pernah lemah, dia adalah maha kuasa, dia tidak pernah lepaskan kita. Yohanes 6 ayat 37,
mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pegangan tangan Tuhan, erat, kuat. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wow. Hidup kita ini secure, firm di hadapan Tuhan. Karena apa? Bukan kita, hebatnya kita, bukan kekuatan kita memegang tangan Bapa, tapi hebatnya tangan Bapa memegang kita. Amin. Wow, luar biasa saudara. Robert Schuller pernah berkata begini, jangan berhenti ketika Anda lelah, tapi berhentilah ketika Anda selesai. Amin. Dalam hidup ini kita ini gampang capek, gampang merasa lelah. Tapi jangan pernah berhenti. Berhentilah waktu kita selesai. Seperti ibarat pemain bola. Selama peluit terakhir belum berbunyi, pertandingan masih berjalan, saudara masih punya peluang untuk mencetak gol. Amin. Ya. Karena itu ketika saudara berharap sesuatu kepada Tuhan, jangan pernah berhenti berharap. Berharap mujizat, berharap apa saja, jangan pernah berhenti. Karena Tuhan masih punya kesempatan bikin mujizat. Amin. Dia punya kesempatan menolong kita. Yang terakhir, sebelum kematian Lazarus, Maria dan Marta ini cuma mengenal Yesus sebagai apa? Rabi, sebagai guru, sebagai nabi, sebagai orang baik. Tapi setelah Lazarus mati, saudaranya, saudara Maria dan Marta, mereka mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan yang mampu membangkitkan orang mati. Betul nggak? Kadang-kadang pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan ini terbatas. Makanya Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Bukan untuk menggocok kita, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Seperti Maria dan Marta. Dia kenal Yesus cuma sebatas guru dan nabi. Tapi setelah Lazarus mati, setelah Lazarus bangkit, dia mengenal Yesus sebagai Tuhan yang mampu membangkitkan orang mati. Amin. Jadi kadang-kadang masalah itu bukan jelek. Masalah itu justru baik untuk membuat kita mengenal Dia. Makin mengenal Dia. Amin. Ya. Berbahagialah kita yang dicintai oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk melihat Tuhan sebagaimana Dia ada. Bukan sebagaimana saudara pikirkan Tuhan, tapi sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini, saudara tahu betul bagaimana kita memenangkan peperangan kita. Yang pertama, ketahuilah identitas kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenali siapa musuh kita. Yang ketiga, jangan takut, jangan bimbang. Mari kita menangkan pertandingan ini, memenangkan peperangan hidup kita ini bersama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu. Karena Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk setiap apapun yang kami alami dalam kehidupan ini. Baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Baik itu yang sesuai dengan keinginan kami maupun yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Karena kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami baik adanya. Sebab Tuhan yang sudah memilih kami, Tuhan yang sudah meneguhkan, bahkan Tuhan yang menolong kami. Bapa, meteraikan firman dalam hati setiap kami, supaya kami boleh lakukan dalam ketaatan setiap hari. Terima kasih ya Bapa.
Biar kami terus boleh berjalan bersamamu dan memenangkan setiap peperangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.